Ada berapa yang ikut, Pak? Yang ikut semua kurang lebih hampir 5.000 orang, tetapi memang starter pack yang kita siapkan karena waktunya sudah mepet dan kita tidak menyangka bahwa sebegitu membludaknya, itu yang disiapkan itu kurang lebih door prize. Nah, nanti silakan yang belum mendapatkan starter pack, mendaftar untuk kita tarik nanti door prize. Dan tadi semua mengikuti dengan gembira, dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Karena semua ikut. Cuman saya tadi harus melepas, makanya tidak bisa ikut. Melepas untuk karena Pak Sekjen yang berangkat, kan begitu kan? Yang hari. Jadi saya yang harus melepasnya. Kalau enggak, tidak ada nanti orang yang akan melepas untuk fun run ini. Pak melihat mungkin demokrasi sekarang ini mungkin dikaitkan dengan itu. Baik, jadi terima kasih rekan-rekan pers. Sesuai dengan tema Bulan Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya. Dan api semangat itu berasal dari rakyat. Karena itulah refleksi kritis atas seluruh ide, pemikiran, perjuangan, gagasan, dan cita-cita Bung Karno di dalam kehidupan demokrasi kita saat ini. Jangan sampai kedaulatan rakyat ditinggalkan. Karena kedaulatan rakyat itu diperoleh melalui perjuangan yang panjang. Ketika Ibu Mega memimpin PDI menghadapi rejim yang sangat otoriter. Karena itulah dengan mewarisi api perjuangan Bung Karno, spirit kedaulatan rakyat yang bertumpu pada gerakan kaum muda Indonesia yang progresif, itulah yang akan terus didorong oleh PDI Perjuangan. Strategi PDI Perjuangan di dalam persiapan pilkada saat ini adalah memprioritaskan untuk di tingkat kabupaten kota. Bahkan pada tanggal 1 Juli nanti akan diadakan pelatihan tim kampanye pada batch yang kedua. Dan dari situlah kita bergerak ke atas untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur termasuk yang ada di Jakarta. Di Jakarta banyak nama yang beredar sebagai partai yang mendorong sistem kaderisasi secara sistemik. Tentu saja banyak kader yang siap dicalonkan. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Basuki Menteri PU misalnya, ada Pak Abdullah Aswaranas, Pak Andika, Pak Charles Honoris, bahkan ada Pak Eriko juga yang tadi semangat mudanya juga luar biasa. Sehingga PD Perjuangan tidak kekurangan stok pemimpin dan proses dialog dengan partai politik untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur secara intens dilakukan. Pak Andika di Jateng, Pak. Pilkada itu Pak berdasarkan basisnya survei atau berdasarkan apa Pak? Calon-calon itu Pak? Jadi bagi PD Perjuangan karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah meng-grooming kader-kader PD Perjuangan untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Karena dengan cara itu eksistensi partai dan di dalam menjalankan pola pembangunan semesta berencana dipastikan kalau kader yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Meskipun demikian, kerjasama dengan partai politik lain dilakukan dengan melihat aspek-aspek peta politik yang sangat khas di daerah. Contohnya di Bengkulu, untuk calon gubernur dan wakil gubernur kami bekerja dengan Partai Amanat Nasional. Di Lampung kami baru melakukan komunikasi intens, calon gubernur nantinya dari Partai Gerindra, calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan. Kemudian di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan, tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan. Ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika, itu juga diusulkan di Jawa Tengah. Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan. Juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Mas, kalau di Jawa Timur, Pak? Tentu saja, karena di Jawa Timur sosok seperti Ibu Risma, Pak Abdullah Aswaranas, bahkan Mas Pramono Anung namanya ikut diusulkan dari bawah. Sehingga proses kaderisasi di partai akhirnya terbukti dengan banyaknya calon-calon pemimpin dari internal partai. Tadi berdasarkan Perjuangan telah cukup lama mempersiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDI Perjuangan dan juga yang dari luar tetapi menjadi bagian dari keluarga partai. Muncul juga nama Pak Andika. Pak, untuk Jawa Timur Pak udah ada pembicaraan dengan Jawa Timur di mana PKB sebagai pemenang pemilu legislatif tingkat provinsi di Jawa Timur. Ini adalah peta politik yang menjadi konsideran bagi PD Perjuangan di dalam mengambil keputusan.
proses komunikasi secara intens sedang dilakukan dengan PKB, Pak Ahmad Basarah, Pak Arya Bima yang melakukan komunikasi, dan tentu saja Pak Said Abdullah sebagai Ketua DPD sangat aktif melakukan dialog-dialog di dalam membangun kesepakatan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur. KPK akan Tadi kan yang ada wacana dimajukan di Pilkada Jateng, tapi tiba-tiba namanya langsung melejit sebagai nomor 1 di survei. Kami lebih mendorong karena Jawa Tengah basis PD Perjuangan adalah kader dari internal partai. KPK akan menangkap apa lagi siap nggak Mas kalau misalnya melawan Kaisang gitu? Pagi di Pasta tanpa poster ya Pak, rekomendasi Abang Hasto. Dari Bali, saat ini Ibu Ketua Umum selama lebih dari 1 minggu berada di Bali, sehingga dilakukan suatu pemetaan secara langsung di Bali, mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak, dan nantinya akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang menunjukkan perpaduan kader-kader PD Perjuangan, dan tentu saja itu juga dengan dukungan dari partai politik lain yang bekerja sama dengan PD Perjuangan. Pak, KPK akan manggil Bapak lagi di bulan Juli, Bapak persiapannya bagaimana Pak? Ya siap, moga-moga, karena nanti saya direncanakan tanggal 4 Juli itu ada ujian program doktoral saya yang kedua, kemudian baru masuk ujian tertutup, baru promosi terbuka nantinya, moga-moga bisa bulan Agustus, sehingga di sela-sela itu tentu saja saya siap ya untuk menghadiri. Pak Sekjen, tadi di Lembaga Survei Indonesia bilang faktor Jokowi masih kuat di Jawa Tengah, sehingga ini dianggap dikritik juga karena masih ditopang oleh faktor individu dan bahkan keluarga. Pak Sekjen melihat seperti apa Pak? Ya, PD Perjuangan berdiri atas kekuatan kolektif, didasarkan oleh ideologi partai, kepemimpinan strategis yang menyatu dengan kekuatan akar rumput. Itu kekuatan partai, bukan kekuatan orang per orang. Dan dengan kekuatan kolektif tersebut, PD Perjuangan menyongsong pilkada dengan optimis, karena di dalam pemilu legislatif saja ketika PD Perjuangan menghadapi berbagai intervensi kekuasaan, berbagai intimidasi, PD Perjuangan masih dipercaya rakyat menjadi pemenang pemilu legislatif. Nah, tentu saja ini membawa suatu spirit bagi kami untuk bekerja lebih baik, turun ke bawah lebih baik, sehingga pilkada nanti dapat dimenangkan. Pak Sekjen, ini PKB dari PDIP itu seperti apa Pak? Ya, koalisinya? Ya, sekarang memang untuk Pilgub ini ada bejana berhubungan kerjasama partai politik antar satu provinsi dengan provinsi lain, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Eriko itu tepat sekali. Pak, tadi Pak Bambang Pacul yang disebut dari Jawa Tengah itu serius atau enggak ya PDIP? Ya, Mas Bambang kan ketua DPD, sehingga otomatis memiliki legitimasi yang kuat ya, serta pengakuan kepemimpinan yang mengakar di grassroots. Jadi nama-nama tersebut akan disaring dan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Pak, untuk Pilkada Lampung tadi Dilakukan. Jadi partai telah mengambil keputusan, sekarang sedang dalam proses dialog.